Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Zurain, dan hari ini kita akan membahas tentang manajemen sumber daya manusia dan juga manajemen personalia. Sebelum kita membahas persoalan pengertian sumber daya manusia, kita akan membahas persoalan sejarah lahirnya manajemen sumber daya manusia, yang dimana manajemen sumber daya manusia bukanlah merupakan hal yang timbul secara mendadak. Sumber daya manusia sudah lahir sejak dahulu, yang dimana orang-orang terdahulu akan memikirkan persoalan bagaimana mengatur sebuah ekonomi, mengatur sebuah pemerintahan, dan itu merupakan sebuah tingkah laku yang biasa dilakukan, atau setidaknya kita sering membahasakan sebagai organisasi, aktivitas organisasi. Dan seiring berjalannya waktu, tonggak sejarah yang teramat penting dalam menandai diperlukannya sumber daya manusia adalah timbulnya revolusi industri di Inggris pada tahun 1820. Dampak dari revolusi industri ini tidak hanya merupakan cara berproduksi, tetapi juga penanganan sumber daya manusia yang berbeda dengan sebelumnya. Lahirnya berbagai perusahaan atau lahirnya sebuah produksi yang secara besar-besaran, sehingga memerlukan sebuah sumber daya manusia juga yang secara besar-besaran. Para ahli, atau dalam hal ini scholar, coba untuk mengemukakan bahwa manajemen sumber daya manusia merupakan pengakuan tentang pentingnya tenaga kerja organisasi sebagai sumber daya manusia yang sangat penting dalam memberikan kontribusi bagi tujuan-tujuan organisasi, dan penggunaan beberapa fungsi dan kegiatan untuk memastikan bahwa sumber daya manusia tersebut digunakan secara efektif dan efisien bagi kepentingan individu, kepentingan organisasi, serta kepentingan masyarakat. Terdapat beberapa macam fungsi utama dalam manajemen sumber daya manusia. Di dalam buku ini dikemukakan 5 fungsi, yaitu 1. Perencanaan untuk kebutuhan sumber daya manusia, yang dimana fungsi perencanaan ini setidaknya meliputi 2 kegiatan utama, yaitu perencanaan dan juga analisis jabatan. Perencanaan dan peramalan permintaan tenaga kerja organisasi, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Jika analisis jabatan dalam hal organisasi untuk menentukan tugas, tujuan, keahlian, dan pengetahuan dan kemampuan yang dibutuhkan. Kedua fungsi itu sangat esensial dalam melaksanakan kegiatan manajemen sumber daya manusia. Selanjutnya, ada staffing sesuai dengan kebutuhan organisasi, yang dimana setelah kebutuhan sumber daya manusia ditentukan, langkah selanjutnya adalah mengisi formasi yang tersedia. Dalam tahapan pengisian staf ini terdapat 2 kegiatan yang diperlukan, yaitu 1. Penarikan atau rekrutmen calon atau pelamar pekerja. Yang kedua, pemilihan atau seleksi para calon atau pelamar yang dinilai berhak untuk mengisi suatu jabatan dalam perusahaan. Selanjutnya, penilaian kinerja. Kegiatan ini dilakukan setelah calon atau pelamar dipekerjakan dalam kegiatan organisasi. Organisasi menentukan bagaimana sebaiknya bekerja dan kemudian memberi penghargaan atas kinerja yang dilakukan oleh karyawan. Dalam penilaian kinerja ini dilakukan 2 kegiatan utama, yaitu penilaian dan pengevaluasian perilaku pekerja. Yang kedua, analisis dan pemberian motivasi perilaku pekerja. Kegiatan penilaian kinerja ini dinilai sangat sulit baik bagi penilai maupun yang dinilai. Selanjutnya, perbaikan kualitas pekerja dan lingkungan kerja, yang dimana saat ini pusat perhatian manajemen sumber daya manusia mengarah pada 3 kegiatan strategis, yaitu yang pertama, menentukan, merencanakan, dan mengimplementasikan program pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia
guna meningkatkan kemampuan dan kinerja karyawan. Yang kedua, memperbaiki kualitas lingkungan kerja, khususnya melalui kualitas kehidupan kerja dan program-program perbaikan produktivitas. Yang ketiga, memperbaiki kondisi fisik kerja guna memaksimalkan kesehatan dan keselamatan pekerja. Selanjutnya, pencapaian efektivitas hubungan kerja. Setelah tenaga kerja yang telah dibutuhkan dapat terisi, organisasi kemudian mempekerjakannya, memberikannya gaji, dan memberi kondisi yang akan membuatnya merasa tertarik dan nyaman bekerja. Dalam hal ini, terdapat 3 kegiatan utama, yaitu yang pertama mengakui dan menaruh rasa hormat terhadap hak-hak pekerja. Yang kedua, melakukan tawar-menawar dan menetapkan prosedur sebagai keluhan pekerja yang disampaikan. Yang ketiga, melakukan penelitian tentang kegiatan-kegiatan manajemen sumber daya manusia, yang dimana persoalan yang harus diatasi dalam kegiatan-kegiatan utama tersebut sifatnya sangat kritis. Tujuan manajemen sumber daya manusia. Tujuan manajemen sumber daya manusia secara tepat sangatlah sulit untuk dirumuskan karena sifatnya yang sangat bervariasi dan sangat tergantung pada tahapan perkembangan yang terjadi pada masing-masing organisasi. Sementara itu, menurut Schuller, setidaknya manajemen sumber daya manusia memiliki tingkat produktivitas. Yang pertama, memperbaiki tingkat produktivitas. Yang kedua, memperbaiki kualitas kehidupan kerja. Yang ketiga, meyakinkan bahwa organisasi telah memenuhi aspek-aspek yang legal. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian manajemen personalia, yang dimana manajemen personalia sekarang diganti dengan istilah manajemen sumber daya manusia. Jadi dalam arti kalau manajemen sumber daya manusia, kegiatan-kegiatannya merupakan penjabaran dari kegiatan fungsi manajemen personalia seperti penarikan tenaga kerja, pengembangan tenaga kerja, pelatihan dan training, pegawai dan sebagainya. Kita akan membahas fungsi manajerial manajemen personalia, yang dimana ada beberapa pembahasan. Yang pertama, fungsi manajerial akan selalu ada dalam setiap manajer atau pimpinan, baik manajer secara umum, manajer divisi, kepala bagian, penyediaan atau pimpinan kelompok khusus spesialis. Oleh karena itu, manajer personalia adalah seorang manajer yang mau tidak mau juga harus menjalankan fungsi-fungsi manajerial, yaitu perencanaan, pengoperasian, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Selanjutnya, yang kedua, fungsi pengorganisasian merupakan fungsi kelanjutan kegiatan yang harus dilaksanakan secara manajerial. Penetapan program yang disusun. Fungsi pengorganisasian menyangkut masalah pemilihan tentang tenaga kerja yang telah diseleksi untuk ditetapkan sesuai dengan pekerjaan maupun tingkat keahliannya. Selanjutnya, fungsi pengarahan merupakan fungsi manajer personalia dalam pengarahan karyawan untuk melaksanakan perintah atau tugas yang diserahkan agar karyawan mau bekerja dan juga agar mereka bisa bekerja secara sukarela, efektif, dan efisien demi menunjang keberhasilan sebuah perusahaan. Yang selanjutnya, fungsi manajerial, yang dimana terakhir adalah tentang pengawasan. Pengawasan merupakan fungsi manajerial dari manajer personalia untuk melakukan sebuah tindakan koreksi dan perbaikan-perbaikan yang diperlukan kalau terjadi penyimpangan dalam melaksanakan program yang telah ditetapkan melalui analisa jabatan, spesifikasi jabatan, maupun deskripsi jabatannya. Jadi dari pembahasan manajemen sumber daya manusia dengan manajemen personalia, kita menarik sebuah kesimpulan atau menjadikan sebagai sebuah pembeda dalam pembahasan ini, yaitu yang pertama,
dalam perbedaan antara manajemen sumber daya manusia dengan manajemen personalia. Yang pertama adalah manajemen sumber daya manusia bersifat proaktif dan manajemen personalia bersifat reaktif. Yang kedua, manajemen sumber daya manusia mencakup sistem yang lebih luas, sedangkan manajemen personalia hanya mencakup bagian atau perbagian. Yang ketiga, manajemen sumber daya manusia memperlakukan pekerja sebagai modal sosial, sedangkan manajemen personalia memperlakukan pekerja sebagai biaya variabel. Yang keempat, manajemen sumber daya manusia berorientasi pada tujuan, sedangkan manajemen personalia membutuhkan hasil. Yang kelima, pendekatan yang dilakukan secara modern dalam manajemen sumber daya manusia, sedangkan pada manajemen personalia dilakukan secara klasik. Yang keenam, manajemen sumber daya manusia menganggap bahwa karyawan adalah aset, sehingga harus dipelihara dengan baik, sedangkan dalam manajemen personalia menganggap bahwa karyawan adalah faktor produksi sehingga harus dimanfaatkan secara produktif. Yang terakhir atau yang ketujuh, manajemen sumber daya manusia dikaji secara makro, sedangkan manajemen personalia dikaji secara mikro. Itulah tadi pembahasan kita mengenai manajemen sumber daya manusia dengan manajemen personalia, yang dimana kita membahas mulai dari sejarah, pengertian, tujuan dan fungsi, dan juga membahas tentang persoalan pembeda dengan manajemen sumber daya manusia dan juga manajemen personalia. Jika kurang, isi dalam komentar. Terima kasih.